Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Putri dengan NIM H1101251251030. Di sini saya akan menjelaskan terkait project dan juga sistem yang telah saya bikin. Nah, di sini saya membuat sistem roller coaster, antrian roller coaster yang ada jenis VIP dan juga reguler. Di sini dimulai dari flowchart. Flowchartnya dimulai dengan inisialisasi. Di sini ada link list, antrian reguler, antrian VIP, riwayat, ID travel, dan juga ID counter. Nah, link list ini untuk database pengunjung, dan DQ yang ini itu untuk membuat 2 antrian, dan stack untuk membuat riwayat. Terus juga ada set di sini untuk membuat ID ya. Di sini ada juga yang ID counter yang satu, itu berarti ID counternya dimulai dari angka 1. Nah, di sini ada print untuk menunya. Di sini ada input pilihan 1 sampai 9 dan juga 0. Terus ada decision ya. Di sini untuk pilihannya. Selanjutnya di sini ada daftar pengunjung baru. Nah, di sini adalah alur daftar pengunjung baru. Di sini pengguna menginput data, nama, tiket. Ini lower, itu gunanya untuk huruf kecilkan seluruh inputan dari user. Selanjutnya ada tiketnya ini apakah regular atau VIP gitu. Kalau misalnya tidak ada, dia tidak valid, berarti dia ngulang lagi. Ya, di sini juga ada prosesnya. Selanjutnya pengunjung berhasil didaftar, nanti akan lanjut ke bagian utama. Nah, di sini bagian masuk antrian wahana. Di sini ada daftar pengunjung ini untuk mencari yang link list tadi ya. Terus ada data. Di sini juga ada data tanda seru sama dengan non gitu. Itu untuk mengecek hasil dari fungsi cari ini di kode itu data is non, seperti itu. Kalau misalnya tidak, dia tidak ditemukan. Kalau ya, maka dia akan lanjut cek jenisnya. Selanjutnya di sini ada, kalau misalnya VIP dia masuk ke antrian paling depan, kalau misalnya tidak, dia akan mulai dari belakang, seperti itu. Selanjutnya ke bagian 3 dan 4. Di sini ada pilihan 3, ini proses naiknya. Nah, di sini adalah proses naik antrian wahananya. Di sini kalau misalnya dia VIP, dia akan masuk terlebih dahulu, dan juga kalau reguler maka dia akan masuk setelah VIP seluruhnya naik. Nah, kalau misalnya pilihannya bukan 3, maka dia lanjut ke 4 untuk antrian saat ini. Ini akan mengambil dari antrian VIP ke antrian reguler dan akan langsung ke menu utama. Selanjutnya adalah yang ini ada riwayat yang sudah naik. Kalau misalnya riwayatnya tidak ada, maka dia akan nge-print riwayatnya. Kalau misalnya riwayatnya itu kosong, berarti dia akan menampilkan print kosong. Kalau misalnya dia ada, riwayatnya ada, berarti dia akan print riwayat yang sudah naik tadi. Selanjutnya di pilihan 6 ini adalah semua pengunjung, maka dia akan mengaprint daftar pengunjung. Biasanya cari pengunjung, dan dicari pengunjung ini diawali dengan melihat daftarnya dulu. Terus kalau misalnya ditemukan, maka akan mengaprint ditemukan. Kalau misalnya tidak ditemukan, maka print tidak ditemukan dan akan kembali lagi ke menu. Selanjutnya di pilihan 8 ada daftar pengunjung. Di daftar pengunjung ini akan di input gitu ya, namanya dari nama dan atau ID, bisa dari nama atau dari ID. Dan nanti bakal ngeprint hasilnya gitu, dan akan kembali ke sini. Kalau pilihannya 9, berarti dia akan ngeprint info wahana. Wahana info itu seperti informasi terkait wahana seperti tinggi badan dan lain-lain gitu. Kalau misalnya tidak, oke, maka pilihan tidak valid dan akan kembali ke utama. Dan sini kalau pilihannya 0, berarti dia keluar dari pilihannya gitu, maka dia akan selesai, seperti itu. Nah, selanjutnya bagian programnya. Di sini ada import collection. Ini mengambil modul collection dari Python karena dibutuhkan, karena di dalamnya ada NIQ untuk membuat antrian VIP dan juga reguler. Selanjutnya ini ada class node ya. Jadi itu untuk membuat template data pengunjung dalam link list. Terus ada dev init untuk jalan saat node-nya dibuat. Data file none itu artinya kalau tidak diisi berarti defaultnya kosong. Terus ada self data file itu untuk menyimpan data pengunjung ke node self, artinya milik node itu sendiri. Terus ada self next file itu tali penghubung ke node berikutnya. Terus kalau awalnya non, karena node baru itu belum punya nextnya. Setiap kali fungsi tambah ini dipanggil, maka node baru itu dibuat dengan data pengunjung yang lalu disambung ke rantai link list lewat next file. Terus ada dev init nih, ini kelas link list. Ini head file itu menyimpan node pertama, jadi dan untuk last node itu untuk menyimpan node terakhir supaya nambah data itu tidak perlu telusuri lagi rantainya dari awal gitu. Terus jadi saat link list ini dibuat, ada 2 variabel ini kosong, maka akan terisi saat fungsi tambah itu dipanggil. Nah, di sini ada dev tambah data. Nah, di sini ada new node. Ini node baru ini berisi data pengunjung ya. Jadi ada if self head file is none, itu bakal ngecek apakah link list ini masih kosong. Kalau iya, node baru itu langsung jadi kepala sekaligus ekor ya. Kalau tidak, berarti node terakhir itu disambung ke node baru via next file. Lalu node baru itu akan jadi yang baru gitu. Nanti bakal dipanggil sama menu 1 setelah dictionary ini
pengunjung ini dibuat. Terus baru ini ditambah ke ujung lantai setiap ada pengguna pendaftar baru. Terus ada dev tampilkan. Nah di dev tampilkan ini itu ada headfall ya, itu buat ngecek kosong atau enggak. Kalau misalnya kosong itu bakal ke print dan ke returnnya. Kalau misalnya ada isinya maka bakal ke loop terus sampai sambil dia nampilkan data. Selanjutnya ada dev cari ya, mulai dari headfall nih untuk telusuri satu persatu. Nah di sini ada penggunaan lower itu untuk mengubah hurufnya jadi kecil semua ya, sebelum dibandingkan. Nah setelah dibandingkan nanti kalau misalnya cocok itu bakal langsung ke return. Kalau misalnya enggak cocok sama enggak ketemu gitu, nanti bakal return none seperti itu. Terus di sini ada dev ke list. Nah dev ke list ini bakal menelusuri link list dari atas gitu ya. Setiap data dimasukin ke list, hasilnya bakal ke append. Nah setelah selesai maka bakal balik lagi ke list tersebut. Selanjutnya ada class stack ya, bagian dev init. Nah stack ini dipakai list untuk biasanya sebagai wadah nih. Ini bakal kosong waktu pertama dibuat. Terus ada dev empty, ini bakal kembalikan true kalau kosong. Kalau misalnya ada isi bakal false kayak gitu. Selanjutnya di sini ada dev push item. Di sini ada append untuk memasukkan data ke posisi teratas di stack. Selanjutnya di sini ada dev pop ya, untuk ngambil dan juga menghapus elemen paling atas di stack. Nah di sini ada dev pick. Ini untuk melihat elemen paling atas tanpa menghapus, dan juga di sini ada len self titik items 1, itu adalah indeks elemen terakhir. Di sini ada dev size untuk mengembalikan jumlah data di dalam stack. Juga di sini juga ada dev tampilkan. Nah di sini tuh ngecek kosongnya itu pakai is empty ya. Kalau tidak kosong berarti bakal di reverse, membalikan urutan listnya supaya yang paling terakhir itu masuk ke paling atas. Soalnya di sini ada bubble sort ya. Jadi di sini ada S itu adalah list data, dan juga key itu adalah patokan dalam namanya. Jadi nama atau ID gitu. Karena ada endless untuk menghitung jumlah data. For i in range itu loop luar untuk mengulang sebanyak n kali. Ada for j in range itu mengelup dari dalam untuk membandingkan setiap pasangan data yang berdampingan gitu. Terus ada if s j key itu kalau misalnya elemen ke J terlebih besar dari J tambah 1, maka posisinya bakal tukar posisi gitu. Nah itu return S untuk kembalikan ke yang udah terurut. Selanjutnya di sini ada sequential search ya. Jadi di sini ada data list itu list pengunjung ya. Nama cari itu adalah nama yang dicari gitu. For i in range itu untuk loop dari indeks data 0 sampai akhir gitu. Jadi dicek satu-satu. Ada lower juga ada return i dan juga return min 1. Di sini ada inisialisasi data utama ya. Saya ada data pengunjung, link list itu buat link list kosong sebagai database semua pengunjung. Soalnya di sini ada collection DQ itu buat DQ kosong untuk antrian reguler, juga masuk dari belakang terus keluarnya dari depan gitu. Nah di sini ada DQ selanjutnya untuk VIP untuk jadi prioritas. Terus ada stack untuk riwayat naik wahana. Terus ada set buat set kosong ya, otomatis juga ada ID yang double. Terus ada wahana info, tuple info wahana ya, tidak bisa diubah selama programnya berjalan. Terus ada ID counter, itu list atau angka sebagai counter ID. Jadi pakai list ini supaya bisa diubah di daftar fungsi tanpa perlu global gitu. Nah di sini ada menu ya, ini ada daftar pengunjung baru. Di sini bakal minta input nama, terus ada lower juga, terus ada if not in, berarti ini untuk validasi tiket ya. Kalau misalnya tidak valid, maka fungsi itu bakal berhenti. Terus di sini ID counter itu diambil sebagai ID baru, lalu disimpan ke set. Nah di sini ada dictionary data, itu dibuat lalu disimpan ke link list sebagai pakai tambah itu yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah nanti user bakal daftar, terus input nama dan tiket, terus validasi, terus buat ID, buat dictionary, terus simpan ke link list, tampilkan sukses, dan kembali ke menu. Di sini juga ada masuk antrian ya. Di sini ada cari, ini sudah dijelaskan sebelumnya ya, menelusuri link list untuk cari nama yang cocok ya. Jadi kalau misalnya datanya if data is none, kalau berarti itu nggak ketemu, maka returnnya berhenti. Di sini ada append left, berarti dia memasukkan yang VIP itu ke prioritas itu. Kalau misalnya append biasa itu kan berarti dari belakang. Nah selanjutnya adalah proses naiknya wahana. Jadi kapasitasnya itu ada 6 dan juga naiknya itu 0 set batas dan counter. Di sini ada while antrian and VIP naik kurang dari kapasitas lo, berarti VIP selama antrian ada dan belum penuh pop itu buat ambil dari antrian. Push itu yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, catat ke stack required dan naik plus sama dengan 1 itu buat nambah counter. Di sini ada juga antrian while antrian regular and naik kurang dari kapasitas jadi ini setelah VIP habis atau penuh gitu, maka lanjut ke regular. Terus ada juga pop left itu buat ambil dari depan antrian yang antriannya paling duluan gitu.
Nah, nanti bakal ada tampilan info wahana, terus ada proses VIP sampai habis atau penuh, terus ada juga lanjut reguler sampai habis atau penuh, dan juga tampilkan total, terus tampilkan menu. Nah, di sini ada lihat antrian, di sini ada penggunaan lain itu menghitung jumlah orang, dan juga ada for pay in antrian. VIP itu menelusuri DQ tanpa menghapus isinya. Nah, di sini juga ada riwayat ya. Nah, di riwayat ini bakal langsung menampilkan ya dari stack yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus ada lihat sama pengunjung, ini langsung panggil tampilan dari link sini yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus ada cari pengunjung. Nah, di cari pengunjung ini bakal ke list dan ke sequential search yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada if post tanda seru sama dengan min 1 ya. Kalau kita mau memakai akses data list itu untuk itu bakal ditampilkan. Kalau misalnya min 1 berarti tidak ditemukan. Terus di sini ada urutan pengunjung ya. Di sini ke list dan bubble short itu ya sudah dijelaskan sebelumnya. Terus ada pil sama dengan 1 bakal kirim kunci nama ke bubble short. Terus ada pil kedua itu mengirimkan ID. Terus ada for the in hasil berarti tampilkan semua hasil sorting satu persatu. Sini juga ada info wahana, for info in wahana info loop. Ini loop mau melalui setiap elemen tuple dan tampilkan isi set dari ID terdaftar. Sini ada menu ya, jadi while true itu loopnya tidak terbatas, terus tampilkan menu sampai ada break gitu. Terus ada pil itu untuk menerima inputan sebagai string. Terus ada if else untuk fungsi yang dipanggil sesuai dengan inputan. Terus setelah loopnya selesai loopnya bakal ke atas, terus menunya nampilkan lagi. Terus ada break itu di pilihan 0 ya, untuk menghentikan loop dan programnya selesai gitu. Terus ada menu sini untuk memanggil fungsi-fungsi agar programnya jalan gitu. Jadi alurnya menampilkan menu, menginput pilihan, memanggil fungsi dari sesuai pilihan, terus fungsinya selesai kembali ke awal, ke nampilkan menu lagi, tampilkan menu lagi, terus berulang sampai user pilih 0 gitu, maka programnya selesai. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.